Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan melanjutkan konten sebelumnya, yaitu tentang persamaan trigonometrik yang saya ambil dari topik Pure Math 2, Chapter 6, Pearson and Excel. Kalian boleh buka ya, jika ada pegang bukunya. Tapi kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan identities of trigonometry. Nah, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Kita akan review dulu ya. Di part sebelumnya, kita sudah membahas ada 3 formula yang dipakai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, metode persamaan ini saya menggunakan yang pakai rumus. Tapi kalau di buku kalian itu, sebetulnya pengarangnya itu mengajarkan dengan metode gambar, seperti itu. Nah, saya menyesuaikan saja karena mostly kebanyakan guru-guru di Indonesia masih mengajarkan dengan metode rumus seperti ini, gitu ya. Hasilnya pasti sama sih, gitu. Nah, kita akan lanjut di soal konten kali ini. Kalian juga harus menguasai yang namanya dengan identity of trigonometry. Jadi nanti soalnya akan banyak dimodifikasi dengan persamaan identitas trigonometri ini. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung lihat bagaimana ya ini soalnya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini, solve these equations, itu ada 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0, dengan domain dari nilai X-nya itu adalah sebagai berikut ya. Kalau kamu bisa perhatikan, nilainya adalah dari 0 sampai 360 ya. Oke, nah kemudian bagaimana cara kita solve-nya? Ini kita boleh menganggap seperti persamaan kuadrat. Kalau kamu perhatikan, kalau misalnya dianggap A-nya itu sama dengan cos X, itu berarti bisa menjadi seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini kan kamu gampang untuk memfaktorkannya ya. Coba bagaimana nih guys? Ini jadi 2A, ini jadi A. Ini memfaktorkan tekniknya kalian sudah belajar waktu di SMP ya guys. Jadi ini 2A plus 1. Ini A min 1. Jadi nilainya hasilnya adalah A-nya itu negatif setengah atau A-nya nilainya 1. A itu kamu buka lagi. Tadi kan nilainya cos X sama dengan min setengah. Cos X sama dengan 1. Nah, dari sinilah kamu kembali menggunakan formula yang sudah dipelajari di part sebelumnya, ya. Jadi misalkan kamu akan mencari cos X sama dengan 1, berarti cos X sama dengan, ini kan cos 0. Nah, pakai rumusnya ya. Jadi ini X sama dengan 0 plus K kali 360. Ada satu lagi X sama dengan negatif 0, tapi ini useless sih. Hasilnya min 0 kan sebenarnya sama dengan yang di atas ya guys. Jadi ya udah, cukup ditulis sekali aja kalau K-nya 0, X-nya itu 360 ya. Atau ini juga bisa 0 nih, sorry. Ini kalau K-nya 0, X-nya itu 0. Kalau K-nya 1, nilai X-nya adalah 360 ya. Ini sebenarnya sama dengan yang di atas, sama. Kalau cos X-nya min setengah bagaimana? Jadi ini cos X-nya negatif setengah. Jadi cos X-nya, nah ini kamu cari dulu. Ini kan berarti cos 120 ya. Kalau nggak ada di tabel trigonometri ya berarti harus pakai kalkulator atau kalian bisa pakai reference angle yang pernah saya ajarin. Nah, ini berarti X sama dengan 120 plus K kali 360. Rumus satu lagi, X sama dengan negatif 120 plus K kali 360. Ya, jadi dicoba-coba nilai K-nya 0, berarti X-nya 120. Kelihatannya kalau K-nya lebih dari 1 udah nggak bisa ya. Kalau yang di bawah ini K-nya harus 1, sehingga nanti X-nya adalah 240. So, the solutions, nah bagaimana dengan solutions akhirnya, finalnya? Solutionnya itu berarti kamu tulis paling kecil 0, 120, kemudian ada 240, dan 360. Semuanya dalam derajat ya guys, karena dikasih tahu domainnya, karena dikasih tahu domainnya 0 sampai 360 derajat. Ya, kita menyesuaikan. Ini adalah contoh yang pertama ya. Contoh pertama ini belum pakai identity ya, tapi sudah masuk ke persamaan kuadrat ya. Oke ya. Nah, di contoh berikutnya, contoh kedua, itu saya menggunakan salah satu identitas trigonometri. Yuk kita lihat ya bagaimana mengerjakannya. Ini saya ambil dari buku Find the values of x in the interval bla 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 satisfying the equations of this. Nah, kalau kamu lihat di situ kan ada cos kuadrat x sama sin kuadrat x. Nah, itu harus diubah ke salah satu. Paling mudah sih kita ubah ininya jadi sin karena yang lain udah in terms of sin. Nah, identitinya apa? Ya, kalian masih ingat ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, sehingga cos kuadrat x hasilnya 1 min sin kuadrat x. Nah, kita ubah ya, saya tulis sebelah, enak tulis sebelah mana nih? Saya tulis di bawahnya aja deh ya, mudah-mudahan
Jadi 2, 1 min sin kuadrat X tambah 9 sin X sama dengan 3 sin pangkat 2X. Jabarin. Pelan-pelan, hati-hati. Kemudian saya pindahin semua ke kanan. Sehingga ini 0 sama dengan 5 sin pangkat 2X kurang 9X kurang 2. Seperti itu. Kalau kamu mau misalkan A sama dengan sin X boleh, tapi kalau kamu bisa faktorin langsung, itu lebih baik ya. Jadi ini 5 sin X, sin X. Di sini negatif 2, di sini plus 1. Hasilnya sin X sama dengan 2 atau sin X sama dengan negatif 1/5. Nah, yang kalian perlu wajib perhatikan nilai yang sebelah kanan yang saya kasih tanda hitam. Coba kalian pikir, apakah ada nilai sin X yang sama dengan 2? Tidak ada. Ya, yang ini pasti di-reject karena nilai maksimum untuk sin aja itu 1, guys. Jadi mana ada nilainya 2 gitu ya, hati-hati ya. Ini udah error nih, di-input aja di kalkulator ya. Itu pasti error. Sin berapa yang nilainya lebih besar dari 1, itu nggak ada. Ya, jadi yang diambil yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri pun itu nilainya jelek, bro. Ya, jadi kalian harus menggunakan kalkulator ya. Make sure kalkulator kalian kalian harus bisa pastikan bisa dalam degree, bisa dalam radian ya. Karena saya di video sebelumnya itu pakai rumus yang degree, saya akan lanjutkan dengan formula yang degree, nanti kita ubah ke dalam radian sesuai yang diminta. Jadi saya tulis ya, sin X, ini lanjut ya ke sebelah kiri. Oops, sorry. Sin X sama dengan, nah ini sin berapa nih? Kalian boleh pakai kalkulator, saya dapetin hasilnya min 11,5 ya. Sorry nih. Nah, dilanjutin. Ini berarti X sama dengan, kita pakai formulanya ya. Semoga masih pada ingat, seperti ini. Formula satu lagi apa? X sama dengan, aduh sorry nih, pentapnya mulai error-error. 180 negatif 11,5 ya. Plus K kalikan 360. Nah, kita coba K yang di atas. Kalau K-nya 0, nanti X-nya min 11,5. Kalau K-nya nilainya 1, nanti X-nya adalah cari ya, bla 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 bla. Yang di bawah juga, ini kan X sama dengan 191,5 tambah K kali 360. Kalau nilai K-nya nanti 0, X-nya adalah 191,5. Kalau nilai K-nya, ini K-nya 0 aja nggak masuk ya, 191 ya. Berarti K-nya coba negatif ya. Negatif 1, X sama dengan, ini berarti saya dapetin min 168,47. Ya, berarti yang diambil itu hanya ada 2, yaitu jawabannya yang ini dan ini. Tapi ini masih derajat ya, guys, masih derajat. Jadi kita sekarang saatnya mengubah. Ya, sekali lagi ya, ini masih dalam derajat. Nah, please kamu ubah karena sesuai yang diminta di sini, dia harus dalam radian. Gimana ngubahnya? Kalian bisa cek di video sebelumnya. Kalau lupa, saya kasih infonya di sini. Pi sama dengan 180 derajat degree ya, pi radian. Itu berarti hasilnya kalian bagi ya di sini. Min 11,5. Oke, sorry ya. Ini ya, saya hapus dulu. Jadi, 180 derajat kan, pi. Berarti kalau min 11,5 derajat, itu kan tinggal dibagi 180, kemudian dikalikan pi gitu ya. Nah, ini semua kamu kaliin. Hasilnya, pi itu kamu nanti masukin 22/7 ya. Hasilnya di sini min 0,201 radian. Kalau nanti yang bawah ini, hasilnya saya sudah convert, itu hasilnya menjadi min 168,47 dibagi 180, nanti dikalikan pi. Hasilnya, hasilnya itu adalah, sorry ya, hasilnya di sini adalah min 2,94 radian ya. Jadi jawabannya adalah 2 ini. Min 0,201 radian dan min 2,94 radian. Ya. Oke guys, demikian penjelasan tutorial mengenai persamaan trigonometri dengan menggunakan kombinasi dari identity of trigonometry. Semoga bisa membantu kalian menyelesaikan soal-soal matematikanya. Jika punya pertanyaan, boleh drop di kolom komentar atau boleh WA saya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.